Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah, ayyuhal zumala'i talabah, la'allakum bi khair. في هذا اليوم بإذن الله تعالى سنواصل دراستنا في مادة الحديث في كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا في باب الاستطابة، الباب الذي ذكر فيه كيفية أو الأدب إزالة النجاسة واستخدام الحمام. ومعنا اليوم حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وله علاقة بحديث أبي أيوب الأنصاري الذي شرحنا لكم في الأسبوع الماضي. كأن بين هذا الحديث وحديث أبي أيوب فيه تعارض، وسنبحث في ذلك المسألة. وهذين الحديثين بين لنا وذكر فيه عن الأدب fil hammam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada materi atau mapel hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mempelajari hadis Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab yang memiliki alaqah atau kaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu hadis Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, karena di dalamnya ada sedikit perbedaan di mana Abi Ayyub di hadisnya disebutkan umum bagi kita semuanya dilarang untuk menghadap dan membelakangi kiblat, yaitu Ka'bah, ketika kita buang air besar maupun buang air kecil, seperti itu. Baik di bunyan, baik di WC, di kamar mandi yang ada bangunannya, maupun di sahra, di luar ruangan, di padang pasir misalnya, atau di hutan. Itu umum. Di hadis yang sebelumnya umum berupa perkataan Rasulullah SAW melarang kita untuk tidak buang air besar dan buang air kecil, baik di dalam ruangan, di WC, maupun di luar ruangan, di padang pasir atau di hutan, menghadap kiblat dan membelakanginya. Jadi tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air kecil maupun buang air besar, baik di luar wadi maupun di luar kamar mandi. Seperti itu. Dengan perkataan idza ataitumul ghaid fala yastaqbilul qiblah, jelas fala yastaqbilul qiblah. Larangan berupa perkataan. Karena larangan pasti dengan perkataan, tidak dengan isyarat atau dengan perbuatan. Larangan itu langsung.
direct langsung oleh Rasulullah SAW disebutkan, diucapkan. Nah, sedangkan di hadis Abdullah ibn Umar disebutkan bahwa di hadis ini menyelisihi satu poin pada apa yang disebutkan di hadis Abi Ayyub. Jadi poinnya banyak ya kalau di hadis Abu Ayyub. Pertama, tidak boleh membelakangi, tidak boleh menghadap kiblat. Terus juga baik di dalam WC maupun di luar. Umum, pokoknya umum. Hadis Abi Ayyub itu umum. Nah, kalau di hadis Abdullah ibn Umar ada satu yang menyelisihi, satu poin yang menyelisihi apa yang ada di hadis Abi Ayyub. Ayo kita baca hadisnya. An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab qala radhiyallahu taala anhuma qala. Harus radhiyallahu taala anhuma ya. Kenapa? Karena doa radhiyallahu, doa semoga Allah meridai, dari kata radhiya sama lafaz Allah. Jadi setiap fi'il madhi kemudian setelahnya lafzul jalalah atau Allah, maka bimakna doa, artinya doa. Jadi diartiin semoga Allah meridai huma, keduanya, kembali ke Abdullah dan Umar. Seperti itu. Beda dengan yang lainnya kayak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seperti itu. Tapi karena disebutnya Abdullah ibn Umar, maka karena keduanya sahabat, maka radhiyallahu taala anhuma. Karena huma dhamir bagi dua orang. Kalau hu itu bagi dia, bagi satu orang saja. Jadi an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syami mustadbiral Ka'bah. Dari Abdullah ibn Umar. Abdullah ini anaknya Umar ya. Makanya kita sering dengar Ibn Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar, namanya Abdullah. Abdullah ibn Umar. Ada Abdullah ibn Abbas juga, dikenal dengan Ibnu Abbas. Nah, kalau ini Ibn Umar. Ibnu Umar, anaknya Umar, namanya Abdullah. Qala, ia berkata, raqitu biyauman. Raqitu ay sa'adtu. Aku naik pada suatu hari. Yauman ini nakirah bentuknya. Nakirah umum. Pada suatu hari, enggak tahu hari Senin kah, hari Jumat, tanggal berapa, bulan apa, tahun kapan, itu enggak disebut. Makanya yauman, pada suatu hari, entah kapan. Kalau nakirah disambung dengan ma'rifah yaumal khamis, yaumal isnin, maka jelas harinya hari Kamis atau hari Jumat. Tapi ini enggak disebut. Enggak disebut hari Senin, hari Selasa kah, hari Jumat, enggak. Disebut yauman, pada suatu hari. Jadi tidak diketahui, ini umum. Harinya bentuknya nakirah atau umum dan tidak diidhofatkan, tidak disandarkan kepada hari Seninkah, Jumatkah, maka bentuknya umum, tidak diketahui. Jadi artinya pada suatu hari aku naik memanjat ala baiti Hafsah, ke atas rumahnya Hafsah. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Ibn Umar naik atau manjat ke rumahnya Hafsah itu untuk kebutuhan
Ada sesuatu yang harus diambilkah atau ada sesuatu yang harus diperbaiki, entah apa. Pokoknya ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Ibn Umar untuk naik ke rumahnya Hafsah. Hafsah ini adalah siapa? Hafsah ini adalah istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada banyak, lebih dari 4. Dan ini kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri 4. Di antara hikmahnya karena itu untuk memuliakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah orang yang paling adil di dunia ini, dan juga karena beliau juga ingin membantu para janda yang ditinggalkan mati oleh suami-suaminya. Di antaranya adalah Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah untuk membantu, karena seorang wanita ketika ditinggalkan oleh suaminya maka pasti dalam keadaan kesulitan, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membantunya. Di antaranya Ummu Salamah. Dan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 11 istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut ummahatul mukminin, ibu-ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibunya para kaum muslimin. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut ummul mukminin, ibunya orang yang beriman, ibunya kita. Maka layaknya ibu jika istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka tidak boleh dinikahi oleh siapapun, karena yaitu kedudukannya sama seperti ibu kita. Makanya tidak boleh dinikahi setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 kategori setidaknya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang 11 itu. 6 dari bangsa Quraisy, terus 4 dari kalangan Arab, orang Arab tapi di luar bangsa Quraisy. Kemudian kategori ketiga adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Bani Israel. Yang dari Bani Israel itu ada cuma satu, Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Israel. Terus yang dari kalangan Arab itu ada 4. Pertama Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahsh, ada Maimunah, juga ada Maimunah binti Al-Harith, sama Juwairiyah binti Al-Harith. Terus 6 dari bangsa Quraisy, Khadijah binti Khuwailid adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Beliau tidak menikah dengan istri yang lainnya, dengan wanita yang lain, kecuali setelah wafatnya Khadijah, seperti itu. Dan ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau cintai. Terus ada Aisyah binti Abi Bakar. Jadi anaknya Abu Bakar, yaitu Aisyah, nikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini istri yang paling masyhur mungkin ya, Khadijah, Aisyah. Itu yang paling terkenal yang kita tahu. Adapun yang lain-lainnya jarang kita ketahui, karena Khadijah itu istri yang pertama yang paling utama, dan Aisyah ini adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabiyah yang termasuk sahabat atau sahabiyah yang banyak meriwayatkan hadis, sehingga beliau dikenal. Terus ada Hafsah, ini Hafsah yang sedang kita bahas dalam hadis ini. Hafsah binti Abi Bakar. Hafsah ini anaknya Umar, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah ibn Umar sama Hafsah ini adik kakak.
Jadi Abdullah ketika di rumahnya Hafsah itu naik ke atas rumahnya untuk melakukan sesuatu yang ia lakukan. Terus ada juga Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah namanya Romlah binti Abi Sufyan. Terus ada Ummu Salamah yang tadi ya, dulunya suaminya Abu Salamah tapi meninggal, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Terus ada Saudah binti Zam'ah. Jadi ada 11 ummahatul mukminin. Nah, Roki itu yauman, balik lagi ke hadis, Roki itu aku, kata Ibn Umar, pada suatu hari naik ke rumahnya Hafsah karena ada kakak. Fara'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah. Maka setelah naik ke rumahnya Hafsah, maka aku, kata Ibn Umar, melihat Nabi, ra'aitu dari kata ra'aya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu, sedang yaqdi hajah bi ma'nal ghaid awil bawl, sedang membuang air kecil atau membuang air besar, mustaqbil Syami mustadbiral Ka'bah, menghadap ke Syam, maka otomatis membelakangi Ka'bah. Seperti itu. Jadi mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah, menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, jadi Ibn Umar ini melihat Nabi SAW itu tidak sengaja, tidak naik ke atas rumahnya Hafsah, bukan masuk maksudnya untuk melihat Nabi SAW sedang menunaikan hajatnya, tetapi tidak sengaja karena disebutkan dalam riwayat Ibn Umar naik ke atas rumahnya Hafsah untuk melakukan sesuatu, entah apa, mengambil kok mungkin, tapi nggak ada badminton ya zaman dulu ya, entah apa, membenerin antena yang rusak, nggak ada TV juga dulu, entah apa, mungkin membenerin genteng, wallahu alam, tidak disebutkan. Pokoknya Ibn Umar naik ke atas rumahnya Hafsah untuk melakukan sesuatu, dan tidak disengaja beliau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan hajatnya, menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, di sini tentunya sedikit berselisih atau ada yang menyelisihi dengan hadis yang sebelumnya kita bahas, yaitu Abi Ayyub, di mana hadis yang sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadap maupun membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, baik di dalam kamar mandi, di dalam bunyan, di dalam ruangan, maupun di luar ruangan, di sahra, di padang pasir maupun di hutan. Umum larangannya. Dan di sini ada satu poin, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelakangi Ka'bah di dalam kamar mandi ketika buang hajatnya. Nah, maka para ulama berikhtilaf tentang hal ini. Jadi beliau ada pendapat yang mengatakan dilarang menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil, khusus ketika di luar ruangan, ketika di lapang,
kayak di padang pasir maupun di hutan dan lain-lain. Intinya di luar WC maka itu tidak boleh. Tapi kalau di dalam WC maka boleh membelakangi kiblat. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan tidak boleh dan menguatkan hadis Abi Ayyub, tetap tidak boleh sama sekali baik menghadap maupun membelakangi kiblat, baik di WC maupun di luar WC, itu tidak boleh. Dalilnya karena kalau hadis yang pendapat yang pertama karena berdalil dengan hadis Ibnu Umar yang ini. Karena di WC Nabi SAW melakukannya di kamar mandi, kemudian membelakangi kiblat. Jadi boleh untuk membelakangi kiblat ketika buang hajat dengan syarat di dalam kamar mandi. Tapi kalau di luar kamar mandi itu tidak boleh. Ini dengan berdalil dengan hadis ini. Nah, adapun pendapat yang kedua tadi yang mutlak tetap tidak boleh baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Maka berdalil atau hujahnya argumennya dengan kaidah al-qaulu muqaddamu 'alal fi'l. Perkataan itu lebih diutamakan dibanding perbuatan. Nah, hadis Abi Ayyub itu disebutkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan langsung jelas. Fala yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha. Larangan, tidak boleh ada larangan tersebut. Kalau ini adalah bentuknya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan itu lebih diutamakan daripada perbuatan. Kemudian bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lupa, maka ini tidak bisa menjadi landasan hukum. Seperti itu. Tidak bisa mengganti atau merubah hukum yang sifatnya perkataan yang disebutkan dalam hadis Abi Ayyub tadi. Kemudian bisa jadi hadis Abdullah bin Umar ini datangnya lebih dahulu. Jadi sebelum Nabi SAW berkata di hadis Abi Ayyub, fala yastaqbilul qiblah, sebelum ada larangan, ini terjadi terlebih dahulu. Jadi Ibn Umar melihat Nabi SAW membelakangi Ka'bah ketika buang hajatnya itu lebih dahulu dibanding larangan Nabi SAW. Jadi bisa jadi hadis ini mansukh, dihapus dengan hadis Abi Ayyub seperti itu. Jadi banyak sekali ihtimal atau kemungkinan yang tidak menguatkan hadis Abdullah ibn Umar. Al-muhim itu ikhtilaf yang tadi perbedaan pendapat. Agar kita keluar dari perbedaan pendapat tersebut, maka kita menghindari untuk lebih berhati-hati menghindari menghadap dan membelakangi kiblat ketika kita buang hajat, baik itu di dalam WC maupun di luar WC, seperti itu. Biar terhindar dari ikhtilaf. Dan juga ketika kita membangun WC maka harus diperhatikan jangan sampai menghadap kiblat seperti itu, maupun membelakanginya. Mungkin cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.